Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Kami di sini akan menjelaskan tentang proyek dari mata kuliah Bisnis Intelijen berjudul Analisis Penjualan Mobil Menggunakan OLAP dan Pivot Table di Excel. Untuk anggotanya tersendiri ada saya, Daniel Adisti, dan NRP 15/2022-134 dan rekan saya. Nama saya Rio Anugrah Kusbianto dengan NRP 15/2022-198. Di sini saya akan menjelaskan apa itu OLAP. OLAP atau Online Analytical Processing adalah teknologi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, memanipulasi, dan menganalisis data dari berbagai sudut pandang dengan kecepatan tinggi pada volume data yang besar. Penggunaan OLAP sangat luas, mulai dari manajemen kinerja bisnis, perencanaan, dan dokumentasi anggaran hingga mendukung analisis tren dan data mining. Tujuannya yaitu untuk menyederhanakan proses analisis terhadap data dalam jumlah besar, mempermudah pembuatan laporan bisnis yang relevan, serta mendukung pengambilan keputusan strategis dengan data yang akurat. Selain itu, OLAP memungkinkan data disajikan dalam format yang interaktif dan fleksibel sehingga memudahkan pemahaman dan eksplorasi informasi dari berbagai sudut pandang. Untuk datasetnya itu di sini menampilkan dataset yang digunakan dalam analisis, yaitu data penjualan mobil dari tahun 2020 hingga 2022. Data ini mencakup berbagai merek mobil beserta jumlah unit yang terjual setiap tahunnya dalam bentuk retail sales. Informasi disusun per brand dan tahun, sehingga sangat cocok dianalisis menggunakan pendekatan OLAP seperti pivot table. Data ini juga merupakan sumber utama untuk membangun skema OLAP di kelompok ini, di mana brand menjadi dimensi, tahun menjadi dimensi waktu, dan retail sebagai fakta atau nilai yang dianalisis. Analisis data ini juga memungkinkan kita untuk mengamati pola penjualan antar tahun, membandingkan performa antar brand, dan mengidentifikasi tren yang signifikan dalam industri otomotif. Lalu ada slide persiapan dan transformasi data. Sini ada 4 persiapan dan transformasi data. Yang pertama ada data cleaning untuk menghapus duplikasi agar setiap entry unik, mengisi nilai kosong dan memperbaiki format tanggal, menstandarkan penulisan brand dan format angka. Lalu di kedua ada data integration. Yang pertama untuk menggabungkan file data dari tahun 2020 hingga 2022, lalu menyusun format data yang seragam antar file. Yang ketiga ada data aggregation, yaitu untuk mengelompokkan data berdasarkan brand dan tahun, menjumlahkan total penjualan atau retail per kombinasi brand tahun. Lalu yang terakhir ada pembuatan skema OLAP untuk menentukan dimensi tahun dan brand, menentukan fakta, detail, dan mendesain skema bintang sederhana atau star skema. Untuk skema OLAP itu tersendiri, tadi itu menggambarkan struktur dasar OLAP yang digunakan untuk menganalisis data penjualan mobil. Dalam konteks ini, OLAP digunakan untuk menyusun data secara multidimensi agar memudahkan analisis. Nah, yang pertama itu ada dimensi ya. Dimensi adalah aspek yang digunakan untuk mengelompokkan data. Pada skema ini terdapat 2 dimensi utama, yaitu brand seperti merek mobil, lalu ada tahun, waktu penjualan yang mencakup tahun 2020 hingga 2021. Lalu di situ juga ada fakta. Fakta adalah data numerik yang dianalisis. Jadi di sini tuh fakta yang dianalisis adalah detail atau jumlah penjualan. Jadi jumlah unit mobil yang terjual. Dengan skema ini kita bisa melakukan analisis seperti melihat total penjualan setiap brand per tahun, membandingkan penjualan antar brand dalam 1 tahun, menganalisis tren penjualan dari tahun ke tahun untuk satu brand,
misalnya kayak Toyota meningkat atau menurun. Jadi skema ini itu menyederhanakan proses analisis data karena membantu pengguna fokus pada dua dimensi utama tanpa perlu melihat keseluruhan tabel mentah. Untuk analisis data menggunakan OLAP-nya di sini kita ada slice, dice, roll up, dan drill down. Untuk slice tersendiri adalah teknik yang dalam OLAP digunakan untuk mengambil bagian atau irisan dari data multidimensi berdasarkan satu dimensi tertentu. Teknik ini berguna untuk fokus pada satu nilai dari suatu dimensi, sehingga pengguna bisa menganalisis data dari satu perspektif saja tanpa gangguan dari dimensi lainnya. Lalu yang kedua ada dice. Dice adalah teknik OLAP untuk memilih subset data dengan menggunakan dua atau lebih dimensi. Dice mirip dengan slice, namun lebih kompleks karena melibatkan beberapa kondisi atau filter secara bersamaan. Ini memungkinkan pengguna untuk membandingkan lebih dari satu kategori data secara bersamaan. Lalu yang ketiga ada roll up. Roll up adalah proses pengelompokan dan peringkasan data untuk melihat informasi dalam bentuk yang lebih umum atau agregat. Dengan roll up, pengguna dapat menyederhanakan data yang sangat rinci ke dalam ringkasan yang lebih mudah dibaca dan dianalisis. Lalu yang terakhir ada drill down. Drill down adalah kebalikannya dari roll up, yaitu memperluas data ke level yang lebih rinci. Jadi teknik ini tuh digunakan untuk melihat detail dari data yang sebelumnya hanya ditampilkan secara umum. Drill down memberikan kemampuan eksplorasi data dari ringkasan ke detail sehingga pengguna bisa memahami akar dari suatu nilai atau tren. Untuk dimensi penjualan mobil tahun 2020 di sini ada 3, 2020, 2021 dan 2022. Jadi pada slide ini tuh disajikan dalam bentuk pivot table yang menunjukkan jumlah unit kendaraan yang terjual setiap tahunnya. Jadi setiap tahun, setiap tabelnya itu mencerminkan dua komponen utama dalam analisis OLAP, yaitu dimensi atau merek mobil yang sum of retail raw labels. Itu dimensi merek mobil seperti ada Audi, BMW, BYD, Chevrolet dan seperti itu. Lalu ada fakta jumlah penjualan retail atau unit yang terjual yang bisa dilihat itu di kolom label. Jadi di analisis ini tuh membantu dalam mengidentifikasi brand dengan penjualan tertinggi setiap tahunnya. Misalnya Toyota dan Mitsubishi Fuso selalu mencatatkan angka tertinggi gitu. Jadi membandingkan performa brand dari tahun ke tahun sehingga bisa diketahui tren dari penurunannya atau kenaikan penjualannya. Jadi ini juga untuk memberikan wawasan untuk keputusan bisnis seperti strategi promosi atau distribusi berdasarkan performa tiap brand. Contohnya penjualan Toyota terlihat sangat dominan ya dari tahun 2020 hingga 2022. Nah ini Toyota. Ya, sementara merek-merek seperti Audi atau Mini itu memiliki volume penjualan yang sangat kecil gitu. Nah, untuk visualisasi datanya yang pada tahun 2020 di sini tuh memperlihatkan jumlah penjualan mobil berdasarkan merek untuk tahun 2020. Terlihat bahwa merek Toyota dan Mitsubishi Fuso itu mendominasi penjualan dengan total penjualan yang jauh lebih tinggi dibandingkan merek lainnya. Jadi data ini tuh dapat memberikan gambaran mengenai merek mobil yang paling diminati di tahun tersebut. Lalu pada visualisasi data yang 2021 terlihat pola
penjualan mobil tidak mengalami perubahan signifikan. Toyota masih menjadi brand dengan penjualan tertinggi, diikuti oleh beberapa merek lain seperti Daihatsu dan Mitsubishi Motors. Visualisasi ini juga menunjukkan tren konsisten pada preferensi konsumen terhadap brand-brand besar. Untuk slide visualisasi data yang 2022, jadi grafik ini tuh kembali menunjukkan dominasi Toyota dalam penjualan mobil, bahkan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi beberapa merek seperti Daihatsu dan Mitsubishi Motors juga terus menunjukkan performa yang stabil. Visualisasi ini membantu dalam menganalisis tren pertumbuhan atau penurunan penjualan dari waktu ke waktu. Untuk kesimpulannya, OLAP sangat efektif untuk analisis data penjualan karena memungkinkan eksplorasi data dari berbagai dimensi dengan cara yang efisien dan fleksibel. Pivot table di Excel mendukung fitur OLAP secara praktis, sehingga pengguna dapat dengan mudah menyusun laporan, membandingkan data, dan menemukan pola penting. Analisis ini juga sangat membantu dalam mengetahui tren dan performa brand dari waktu ke waktu, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam dunia bisnis. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.